Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Engkau memberikan kepada kami Putra-Mu Yesus yang menebus, menyelamatkan kami semua dari belenggu dosa lewat kematian dan salib Yesus. Hari ini kami merayakan pesta Yesus diangkat di salib. Semoga salib menjadi tanda kemenangan kami untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan kami, kekurangan dan kerapuhan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, pada tanggal 14 September 2020, hari Senin, kita diajak untuk merenungkan aspek mendasar dari karya keselamatan Tuhan, yaitu salib. Salib merupakan tanda kemenangan. Kita selalu mengatakan mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Tetapi kita lihat bahwa meskipun kita mengatakan tanda kemenangan, tetapi peristiwanya sendiri adalah peristiwa yang mengenaskan. Peristiwa yang tragis, di mana seseorang mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya, mengorbankan segala-galanya demi seseorang, demi manusia, demi kita semua. Ya. Karena itulah maka sesuatu yang paradoks dalam kehidupan kita. Kita tahu sebetulnya dengan membuat tanda salib, kita kemenangan karena apa? Karena kuasa dosa dihancurkan, karena iblis dikalahkan, karena keangkuhan manusia, keangkuhan iblis yang menjadi sumber dari kehancuran manusia. Hai maut, dikalahkan oleh Yesus. Bukan hanya iblis, tapi maut. Jadi ada dua hal yang penting. Jadi supaya Tuhan dapat membuat manusia merdeka, semakin mencintai Allah, semakin dekat dengan Allah, maka Tuhan menghancurkan kuasa dosa itu. Iblis dikalahkan. Maka Yesus dalam pewartaannya, pergilah ke seluruh dunia, usirlah iblis, usirlah kuasa kegelapan. Dan itu karena kuasa kegelapan itu yang membelenggu manusia, dia tidak mampu mencintai Allah dan tidak mampu untuk lepas dari genggaman belenggu dosa itu. Ya. Jadi itu yang harus kita lihat sadar pertama. Jadi justru Tuhan menghancurkan dosa dengan mengalahkan iblis. Ya. Dengan mengalahkan kuasa kegelapan. Kuasa dimanapun, di surga, di bumi, di udara, di bawah bumi, dan dimanapun juga, di laut ataupun di mana-mana, telah dikalahkan oleh Yesus. Ini harus kita sadari sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita melihat, maka yang terjadi adalah para dewata. Dewata itu siapa sebetulnya yang disembah oleh Baal, oleh Mekron, oleh Amon, yang dalam tradisi Yahudi atau di tempat kita siapapun juga lah, telah dikalahkan oleh Yesus, ya, dihancurkan oleh Yesus. Dan mereka tidak memberikan keselamatan, kebahagiaan, tetapi justru mengikat manusia. Tentu bisa saja manusia menjadi punya kuasa, punya kuat, punya daya, kanuragan, dan seterusnya. Tapi itu justru membelenggu hidupnya, menghancurkan hidupnya. Yesus justru membebaskan manusia dari segala kuasa-kuasa manapun di dunia ini. Dan itu harus kita sadari. Jadi, dengan demikian Yesus tidak hanya membuat manusia dibebaskan oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa manapun, tetapi Yesus mengalahkan kematian yang disebabkan oleh kuasa kegelapan itu. Membuat mati itu artinya bukan hanya mati dikuburkan, tetapi mati ya tidak dapat kemana-mana. Justru dalam kegelapan, justru dalam bencana, justru dalam kehancuran dia ya, selama-lamanya. Nah, justru Yesus dengan salib itu menghancurkan kuasa kegelapan, menghancurkan kematian, dan memberikan kehidupan kekal, keabadian. Nah, ini jadi dua sisi yang penting di sini. Adalah sisi bahwa kita dibebaskan dari segala kuasa manapun, tetapi kita dibuka suatu cakrawala, suatu harapan, suatu janji bersama Allah
bersama Bapa, bersama Putra, keabadian. Jadi dua hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus sudah menghancurkan itu. Sudah. Kuasa dosa, kuasa kegelapan, dan kuasa kematian sudah dikalahkan. Ya, itu. Nah, karena itulah yang kedua, perspektif yang kedua yang harus kita jalankan, sekali lagi, kuasa kegelapan, kuasa kelemahan, kuasa dosa itu ada dalam diri kita. Ya. Bukan sesuatu yang di luar diri kita. Kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya kerapuan, punya keterbatasan, segala macam. Itu bisa menjadi kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan kita untuk mengikuti Yesus. Ya. Nah, sekarang ini Yesus yang telah menghancurkan dosa itu sudah ada dalam diri kita, dan Yesus bersama saya, bersama kita mengalahkan dosa, kelemahan, keterbatasan itu. Ya, jadi proses. Ketika Yesus sudah menghancurkan dosa, tapi sekarang di dalam diri saya proses. Ya. Apa saja penderitaan saya, apa saja salib saya, apa saja problem saya, apa saja kesulitan saya, whatever. Ya. Entah itu yang disebut luka batin, entah itu disebut dosa, entah disebut keras kepala, ya 7 dosa ya, yang kita ada dalam diri kita. Itu semua ada dalam diri kita. Tidak lepas. Nah, ketika kita dibaptis memang dosa asal itu dihapus, tetapi akibatnya tetap ada. Nah, justru itulah perjuangan kita bersama Yesus. Maka kita berjuang bersama Yesus. Jangan sendirian. Kalau kita sendirian kita akan nestapa, kita akan tidak mampu, kita tidak akan kuat. Karena penderitaan begitu luar biasa, maka bersama Yesus. Kita ditolong oleh Yesus, dibantu oleh Yesus, dibantu oleh Roh Kudus. Maka ketika Yesus kembali ke surga, aku akan memberikan penolong, yaitu roh penghibur, roh kekuatan yang membantu kita supaya kita dapat menghancurkan kuasa-kuasa ataupun dosa-dosa dalam diri kita. Nah, ini yang seproses ini. Nah, proses misteri Paskah itu sekarang terjadi dalam diri kita. Nah, yang seringkali menjadi kesulitan kita adalah bahwa kita menolak. Ya, ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan itu kita menolak. Gitu loh. Seperti kita merasa, aduh, sungguh-sungguh berat. Gitu loh. Ya, maka kita mohon rahmat bahwa kita bersedia menerima dosa, kelemahan, apapun juga akibat dari diri kita sendiri atau dari siapapun, kita tanggung, kita bersama-sama Yesus untuk bisa mengatasi ya, keberdosaan, kelemahan, keterbatasan itu. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga pada perayaan pesta pengangkatan salib suci ini, kita semua dikuatkan, diteguhkan untuk berjuang terus-menerus. Ya, berjuang terus-menerus, ya. Takkan hentinya kapanpun, bahkan sampai akhir hidup kita sekalipun. Maka kita mempunyai penolong Yesus Kristus, mempunyai penolong Roh Kudus, mempunyai penolong Bunda Maria, mempunyai penolong Santo Yosef, dan semua orang kudus lain menolong kita untuk tetap setia, untuk mendapatkan kehidupan kekal. Ya, dengan mengalahkan dosa dan ego kita dan seterusnya. Nah, itu suatu proses yang panjang yang sedang kita jalankan. Maka mari saudaraku, kita terima salib, penderitaan apapun juga sebagai bagian dari kita untuk menanggung salibku sendiri. Maka Yesus mengatakan, tanggunglah salibmu sendiri. Ya. Tanggunglah salib, maka tanggunglah salibmu bersama saya. Pikulah kuk yang kupasang bersama saya. Jadi, dan kuk yang kupasang itu adalah kuk yang lemah. Karena sekali lagi selalu saya katakan, kuk itu adalah dua bajakan itu. Yang satu Yesus, yang satu kita. Ya, seperti sapi atau kerbau di sebelah kanan Yesus, di sebelah kiri saya. Belajarlah daripadaku. Jadi sebetulnya membajak tanah yang keras itu pertama-tama adalah kekuatan Yesus. Kita belajar dari Yesus. Kita bersama Yesus. Sebagian besar salib yang kita tanggung itu, sekali lagi, bukan 100% dari saya. Mungkin kita Yesus 75%, saya 25%. Kalau 100% mungkin kita sudah tidak mampu dan tidak berdaya. Seberat apapun. Ya. Seberat apapun. Dan itulah keyakinan gereja. Ketika kita menghadapi salib, menanggung salib, 75% katakanlah. Ya, katakanlah demikian. Ditanggung oleh Yesus. Kita 25%. Ya. Nah, karena itulah maka kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita diberi. Paulus selalu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang memikul salib, menanggung salib, karena sebetulnya kita diajak oleh Yesus untuk bersama-sama, ya.
ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan dalam diriku. Yang keempat, Santa Teresa dari Avila mengatakan demikian. The sole determination of prayer is to help Jesus to bear his cross. The sole determination of prayer is to help Jesus to bear his cross. Jadi satu-satunya keyakinan, kekuatan, tujuan dari doa adalah membantu Yesus memanggul salibnya. Ini luar biasa, saya baru ketemukan kata-kata. Jadi justru doa itu pertama-tama bukanlah mungkin kita minta, kita mohon, kita memuji, kita menyembah Tuhan, itu benar. Tetapi tujuan, Santa Teresa mengatakan tujuan pertama adalah untuk membantu Yesus menanggung salibnya, memanggul salib Yesus. Oh, ini luar biasa, saya kira sesuatu yang berbeda. Jadi Yesus tetap menderita sampai sekarang di dalam diriku tadi, dalam pribadiku. Yesus tetap menderita dalam saya, tetapi juga menderita bersama orang lain. Saya bersama menanggung salib Yesus dalam diriku dan diri orang lain. Ya. Maka mari saudaraku yang terkasih, semoga rahmat mata batin kita dapat melihat salib kita sendiri, salib orang lain, dan kita dibantu oleh Yesus, oleh Roh Kudus, oleh Bunda Maria, oleh Santo Yosef dan para kudus untuk memanggul salib supaya kita sekali lagi mengalahkan maut ini atau sakit atau derita apapun ini, supaya kita tahu bahwa ada kemuliaan, keabadian bersama Yesus. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, menguatkan Anda, meneguhkan Anda dengan salib Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.